teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kita di sini akan membahas tentang krisis ekoteologi. Apa itu krisis ekoteologi? Jadi krisis ekoteologi itu adalah masalah yang terjadi karena ketidakseimbangan antara manusia dengan alam, dan juga karena gagal pemahamannya manusia terhadap hukum alam dan juga tentang tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Nah, jadi isu yang saya pilih yaitu membuang sampah secara sembarangan. Kenapa saya memilih isu ini? Karena isu ini sering terjadi di sekitar lingkungan kita, dan seringkali manusia itu melakukannya dan tidak menyadari apa yang mereka perbuat dapat menyebabkan dampak bagi lingkungan dan juga terhadap diri kita sendiri. Pembuangan sampah secara sembarangan merupakan sebuah masalah lingkungan yang serius dan kompleks. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab pembuangan sampah secara sembarangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang keempat, ketergantungan pada plastik dan bahan yang tidak bisa didaur ulang. Berikut ini adalah beberapa dampak yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan. Yang pertama, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan yang pertama yaitu pencemaran air dan tanah. Di sini sampah dapat menyebabkan pencemaran terhadap air dan tanah karena sampah bisa mengakibatkan air berubah menjadi kotor, dan kemudian untuk tanah akan menjadi tidak sehat. Yang kedua, kerusakan ekosistem dan biodiversitas, di mana ekosistem akan rusak ketika sampah ini berceceran di mana-mana karena mengganggu kerusakan air dan tanah yang mengakibatkan ekosistem sulit untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, perubahan iklim global. Sampah dapat menyebabkan banjir, di mana nanti sampah akan tersumbat di aliran-aliran sungai atau di selokan dan akan mengakibatkan banjir. Yang keempat, penyebaran penyakit. Sampah dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, hepatitis, kolera, kudis, dan kurap. Dan yang kelima, kerusakan estetika lingkungan. Dampak yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu pengangguran dan kemiskinan. Terus yang kedua, kesehatan masyarakat terganggu. Dan yang ketiga, kehilangan sumber daya alam. Sampah dapat mengakibatkan sumber daya alam yang sebelumnya di mana dia bersih, dan karena pembuangan sampah secara sembarangan ini, maka sumber daya alam tersebut akan dicemari oleh sampah-sampah tersebut. Dampak yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang pertama yaitu kerugian ekonomi dari kerusakan lingkungan. Yang kedua, biaya pengelolaan sampah yang tinggi. Dan yang ketiga, kehilangan peluang investasi. Dan yang keempat, dampak negatif pada pariwisata. Berikut ini adalah rekaman video lingkungan yang sudah tercemar yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan.
tentang penciptaan dan tanggung jawab terhadap alam memiliki implikasi yang mendalam dan menghadapi masalah pembuangan sampah secara sembarangan. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, termaksud manusia, dengan tujuan agar manusia mengelola dan memelihara ciptaannya. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, memberikan dasar teologis yang kuat untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai dan mengelola bumi. Mandat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam sebagai amanah dari Allah. Namun tanggung jawab ini tidak berarti eksploitasi atau penghancuran. Tetapi sebaliknya, manusia dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab atas bumi ini. Pembuangan sampah secara sembarangan adalah bukti nyata bahwa ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Hal ini tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, tetapi juga menunjukkan bahwa kurangnya penghargaan terhadap ciptaan Allah. Berikut ini adalah ajaran gereja tentang ekoteologi. Yang pertama, tanggung jawab moral. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah. Pembuangan sampah secara sembarangan adalah salah satu tindakan bahwa manusia telah melanggar perintah Allah. Yang kedua, keseimbangan ekologis. Gereja menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Pembuangan sampah secara sembarangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Pembuangan sampah secara sembarangan dapat mengganggu keseimbangan ini, yang akan berdampak hal-hal negatif bagi lingkungan dan manusia. Ketiga, sikap hidup sederhana. Gereja mendorong sikap hidup sederhana dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal konsumsi dan pembuangan sampah. Sikap hidup sederhana dapat membantu pengurangan sampah yang akan dihasilkan. Pandangan Kristiani terhadap pembuangan sampah secara sembarangan ini memberikan dasar teologis yang kuat untuk mengatasi masalah pembuangan sampah secara sembarangan. Gereja memiliki peran penting dalam mempromosikan kesadaran, mendorong aksi, dan menjadi teladan untuk menjaga lingkungan. Dalam menerapkan ajaran ekoteologi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menunjukkan kasih dan penghargaan kita kepada ciptaan Allah dan akan membangun hal yang lebih baik lagi untuk masa depan kita semua. Kemudian solusi dari dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif. Yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang kuat. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang tidak dapat didaur ulang. Yang kelima, mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi, itulah pembahasan kita tentang krisis ekoteologi, yaitu tentang pembuangan sampah secara sembarangan. Jadi saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambahkan wawasan teman-teman semua untuk kedepannya. Terima kasih semuanya dan sekian video dari saya. Terima kasih.